Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kaidah Al-Quran yang akan saya sampaikan pada malam ini dari Syekh Al-Muqbil itu adalah kaidah tentang menjaga sumpah-sumpah kita. Jadi beliau menyebutkan berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 89 yang beliau jadikan dalil untuk memperhatikan sumpah-sumpah kita yang sudah kita ucapkan. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata beliau, ayat ini menjadi kaidah penting dalam kehidupan kita, karena memang dalam keseharian kita interaksi dengan sesama manusia, maka tentu kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata sumpah, dan kata-kata sumpah itu kalau bisa ditepati dan jangan kemudian dilanggar. Ayat ini disebutkan oleh beliau menjadi kaidah penting dalam kehidupan interaksi kita dalam rangka pencerahan jiwa dan kehidupan kita. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 ini memang berkaitan tentang kafarat sumpah atau denda sumpah, orang yang bersumpah lalu kemudian dia melanggar. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'ahidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'ahidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 ini yang dijadikan dalil kaidah dari Syekh Al-Muqbil tentang perhatian kita untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang disengaja. Maka kafarat atau denda melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka denda atau kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat denda sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur
kepadanya. Ini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 yang dijadikan kaidah oleh Syekh Al-Muqbil. Beliau menyebutkan kalau kita memperhatikan Quran surat Al-Maidah ayat 89 ini ada 3 hal yang berkaitan dengan sumpah ini. Yang pertama, kata beliau, kita diusahakan untuk menjaga diri untuk tidak bersumpah dusta atas nama Allah. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kemudian kita bersumpah atas nama Allah tapi kemudian kita langgar. Jadi jaga sesuai dengan sumpah kita. Yang kedua, kata beliau, justru ayat ini menunjukkan agar kita menjaga diri untuk tidak sering bersumpah. Karena kalau sering-sering bersumpah nanti itu akan membuat secara psikologis tidak bisa menimbang antara yang serius dengan yang tidak serius, antara yang penting dengan yang tidak penting. Dan bahkan kebanyakan orang bersumpah itu gara-gara dia ingin menguatkan dirinya atas kebohongan yang sudah dilakukan. Kemudian beliau sebutkan bahwa menjaga diri untuk tidak menyalahi sumpah, dan apabila telah keluar dari sumpah itu maka lalu kemudian dia harus membayar denda atau kafarat saat kemudian dia ingin melanggar sumpah itu. Karena nanti ada adab yang menyebutkan bahwa apabila kita bersumpah pada sesuatu lalu kita temui sesuatu yang lebih baik, maka kita cari yang lebih baik dari sumpah itu dan kita boleh melanggar itu. Karena jangan dijadikan nama Allah sebagai nama yang membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Jadi harus cari yang lebih baik. Jadi kita bersumpah sesuatu lalu ternyata ada yang lebih baik, maka kita boleh langgar itu lalu kemudian kita bayar kafarat. Karena tidak mungkin kemudian Allah memberikan satu keinginannya agar kita berhenti pada titik tertentu tanpa memilih yang jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita sudah mafhum bersama bahwa salah satu dosa besar atau al-kabair itu adalah bersumpah palsu atau yang dikenal dengan al-yaminul ghamus. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu dosa-dosa besar, lalu kemudian disebutkan di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Lalu ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka disebut yang kedua al-yaminul ghamus, yaitu bersumpah palsu. Yang ketiga ditanya apa contoh praktek al-yaminul ghamus itu atau sumpah palsu itu, adalah orang yang mengambil harta seseorang lalu dia bersumpah atas nama Allah padahal dia berbohong. Jadi bahasanya Aryan di nangkok, demi Allah Aryan di nangkok. Jadi mengambil hartanya orang lalu kemudian sumpah demi Allah Aryan di nangkok, padahal dia tahu itu dusta atau bohong. Maka itu adalah salah satu bentuk dosa besar. Nanti kita ingin sampaikan bagaimana kemudian hal yang berkaitan dengan sumpah ini untuk kemudian kita jaga bersama adab-adabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sumpah itu dalam bahasa Arab itu adalah al-aiman. Jadi jamak dari kata al-yamin, artinya tangan kanan. Tetapi secara istilah sumpah itu adalah pernyataan, statement, estimasi yang menjadikan Allah sebagai jaminan. Jadi ucapannya itu ada 3, wallahi,
billahi atau tallahi. Jadi kita jadikan Allah sebagai jaminan. Jadi luar biasa ini ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 10 itu agar tidak menjadi orang yang banyak bersumpah. Allah tidak suka, Allah mencela orang yang sedikit-sedikit bersumpah. Wala tuti kulla hallafim mahin, dan janganlah engkau taat pada orang yang suka banyak bersumpah lagi hina. Jadi halaf itu sedikit-sedikit bersumpah. Kalau mahin itu kepribadiannya hina, dia tidak berbudi luhur. Nah, di dalam tafsir Imam Fakhrul Razi itu mengatakan hikmah kemudian diperintahkan agar kita mempersedikit sumpah, karena orang yang biasa dan terbiasa bersumpah mengatakan billahi, wallahi, tallahi, sedikit-sedikit itu seolah-olah menjadikan nama Allah itu sebagai lip service saja, hanya pemanis bibirnya saja, padahal dia sudah menjadikan Allah sebagai jaminan, seolah-olah tidak punya nilai sedikit. Padahal ketika kita bersumpah atas nama Allah, maka itu merupakan sebuah jaminan yang kuat, karena menjadikan Allah sebagai jaminan terhadap apa yang kita katakan dan kita ucapkan. Islam memandang bahwa perkara sumpah ini adalah sesuatu yang tidak boleh bermain-main. Lebih-lebih kalau kita bersumpah dusta atau sumpah palsu, karena sumpah itu adalah satu ucapan yang menjadikan Allah sebagai jaminan kebenaran ucapan yang dia ucapkan. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 91 disebutkan wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila, dan janganlah kamu melanggar sumpah yang kamu ucapkan sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atas diri kamu. Jadi jangan menjadikan nama Allah hanya sebagai lip service saja. Kadang-kadang untuk menutupi sesuatu padahal itu bohong, padahal itu dusta, lalu untuk meyakinkan, lalu kemudian kita bersumpah atas nama Allah, padahal kita tidak dianjurkan untuk bersumpah. Itu yang benar dan baik, apalagi itu dusta atau bohong. Kadang-kadang untuk meyakinkan dan menutup lalu kita bersumpah. Dan jangan sekali-kali main-main dengan persoalan sumpah itu, karena itu adalah merupakan dosa besar. Nah, ada beberapa hal yang barangkali perlu kita sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan sumpah ini. Yang pertama, bersumpah itu harus atas nama Allah ya, bukan nama-nama yang lain. Jadi tidak boleh bersumpah atas nama gunung, bahkan atas nama Nabi, atas nama Ka'bah, atas nama ruh orang yang sudah mati, demi langit dan demi bumi dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, faman kana halifan fala yahlifu illa billah aw liyaskut. Siapa yang bersumpah hendaknya tidak bersumpah melainkan dengan nama Allah, atau hendaknya diam saja kalau tidak bisa bersumpah atas nama Allah. Ada lagi yang lebih spesifik. Rasulullah SAW menjelaskan, man halafa faqala inni bari'um minal islam
fa in kana kadziban fa huwa kama qala wa in kana shadikan fala yarji' ilal Islam saliman. Rawahu Abu Daud. Ini penting. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan mengucapkan mun engkau lecek keluar dari Islam. Wah, ini sering kita dengar ada orang bersumpah engkau keluar dari Islam mun lecek. Hati-hati, jangan bersumpah dengan mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam jika berdusta. Kenapa? Karena kalau dia bersumpah keluar dari Islam, kalau yang diomongkan, yang diucapkan itu dusta atau bohong, maka dia akan keluar dari Islam, dia murtad. Tapi kalau dia kemudian benar, yang diucapkan itu benar, tapi mengatakan engkau melecek keluar dari Islam, dia mengatakan benar, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Artinya ada hal-hal yang membuat dia dalam kehidupannya tidak baik. Itu benar, apalagi dusta. Makanya secara spesifik sumpah itu tidak boleh dengan mengucapkan kata-kata selain billahi, tallahi, wallahi. Jadi tidak boleh mengatakan demi Ka'bah kok, demi arwahna orang tua engkau, demi langit dan bumi, demi Nabi Muhammad. Tidak boleh. Harus bersumpah atas nama Allah. Yang spesifik sering kita dengar ada orang bersumpah engkau keluar dari Islam, mun engkau lecek keluar dari Islam. Nah, katanya hadis Nabi ini sudah disebutkan siapa yang mengucapkan engkau mun lecek keluar dari Islam, mun ongku lecek murtad, dia keluar dari Islam. Tapi mun bener, tapi mengucapkan kalimat sumpah engkau keluar dari Islam bener, maka dia kembali kepada Islam dengan tidak selamat lagi. Artinya dia tidak bagus. Dia akan banyak rongon-rongon dalam kehidupan kesehariannya. Nah, oleh karena itu bersumpah harus atas nama Allah. Di dalam riwayat At-Tirmizi juga dikategorikan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia bisa menjadi kafir atau menjadi musyrik. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Jadi siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia menjadi musyrik. Jadi sumpah itu harus dengan kalimat keagungan yang tidak mengandung kesyirikan, sehingga kalau selain Allah maka bisa dikategorikan orang yang musyrik. Maka harus bersumpah atas nama Allah, wallahi, billahi, atau tallahi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bersumpah palsu itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan sumpah palsu itu termasuk dosa besar. Man halafa ala malin imrin bi ghairi haqqihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanin samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Barang siapa yang bersumpah palsu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kemudian mengambil harta seseorang bukan karena haknya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat 77 surat Ali Imran
yang kemudian di situ digambarkan sesungguhnya orang yang kemudian mengambil harta seseorang itu dengan bersumpah atas nama Allah, maka dia nanti di akhirat Allah tidak akan melihat dia, tidak akan berkata-kata dengan dia, dan dia tidak akan direken dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 77 ini dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang suka mengambil harta orang lain atau orang yang mengambil harta orang lain dengan mengucapkan billahi arian di nengko, maka nanti di akhirat orang ini tidak akan direken oleh Allah, dia tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan dia tidak akan dibersihkan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan azab yang pedih karena dia menjadikan nama Allah itu sebagai harga yang murah, harga yang murah untuk menutupi kedustaan dia. Maka Allah nanti akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih karena dia sudah berbohong dengan bersumpah atas nama Allah dan mengambil harta dari orang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga disebutkan siapa yang terlanjur bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik, hendaknya dilakukan yang lebih baik itu, lalu menebus pembatalan sumpahnya itu dengan membayar kafarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza halafta ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kaffir ay yaminik, muttafaq alaih. Jika engkau bersumpah lalu engkau melihat sesuatu yang lain yang lebih baik dari isi sumpahmu itu, maka lakukan yang lebih baik itu dan isi sumpahmu itu. Jadi kalau kita melihat ada yang lebih baik dari sumpah kita itu, boleh kemudian kita tebus kafaratnya lalu kita gunakan yang jauh lebih baik itu. Jadi sumpah yang lebih utama itu adalah konsisten, tidak boleh berubah dengan sumpahnya. Tapi kalau ada yang lebih baik, maka kita boleh menggantinya lalu kemudian kita membayar kafaratnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la ayyalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi asamu lahu indallahi ta'ala min ayyutiya kafaratahu allati faradallahu alaihi. Benar-benar salah seorang dari kalian berketetapan hati pada sumpahnya untuk tidak melakukan kebaikan kepada keluarganya, maka itu lebih besar dosanya menurut Allah daripada membayar tebusan sumpahnya sebagaimana yang telah difardukan Allah atas dirinya, muttafaq alaih. Jadi yalajju itu dengan lam fathah jim bertasdid itu artinya adalah bersikeras hati, bersikeras hati. Asamun itu dengan huruf sa ya, yang terdiri dari 3 huruf itu dosanya lebih besar. Artinya begini, kalau ada orang bersumpah atas nama Allah untuk memutus tali silaturahim, tidak mau datang ke rumah saudaranya, engkau asumpah demi Allah engkau tak ada tengah kabengkona taretan nangko, demi Allah engkau tak antara kapaman nangko boleh, asumpah demi Allah, asumpah demi Allah. Maka orang yang berkeras hati dengan alasan dia sudah bersumpah atas nama Allah dan tidak akan mengambil ludahnya sendiri, maka itu adalah bisikan setan. Di dalam hadis disebutkan, maka menebus dengan membayar kafar itu jauh lebih bagus daripada harus konsisten
untuk menjaga sumpahnya kalau sumpah itu kemudian sesuatu yang tidak baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kita pernah juga menyampaikan dulu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Itu Abdullah bin Rawahah ini pernah terlibat satu konflik dengan salah seorang kerabatnya yang bernama Bashir bin Nu'man, sehingga kemudian Abdullah bin Rawahah ini bersumpah tidak akan datang ke rumah Bashir. Jadi ini familinya juga, ini familinya. Dia bersumpah, demi Allah engkau tak aca-aca amusana. Dia berjanji tidak akan berbicara, tidak mau damai, tidak mau datang ke rumahnya karena ada konflik, ada perselisihan, padahal itu kerabatnya. Nah, ketika beberapa orang menasehati, dinasehati Abdullah bin Rawah, ambu bekna cek terlalu seperti itu, arwah kan family bekna taretan bekna. Kalau dalam bahasa kita interaksi itu kan paman bekna, arwah paman bekna, arwah bibi bekna, cek pas lacu seperti itu. Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan kepada Abdullah bin Rawahah. Tapi Abdullah bin Rawahah ini kemudian mengatakan begini, engkau lah karya sumpah, engkau lah mari ngocak sumpah demi Allah, engkau tak ada tengah, engkau tak ada tengah. Bahasa dia, engkau todus kaiding orang lah sumpah itu. Lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 sampai 227 ini yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah ceritanya Abdullah bin Rawahah dengan Bashir bin Nu'man ini, yang kemudian karena ada konflik, ada perselisihan, asompa tak acaca'a, asompa tak di tengah gabung kona itu. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wala taj'alullaha urdatan li'aimanakum antabarru aw tattaku wa tusrihu bainan nas wallahu sami'un alim. Jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, untuk bertakwa atau mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau bersumpah untuk memutus tali silaturahim, kerabat, persaudaraan, karena ada konflik atau perselisihan, lalu dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah langsung menyalahkan. Jangan kamu menjadikan nama Allah, namaku kata Allah itu sebagai jaminan kamu lalu kemudian berbuat tidak baik, tidak ketakwaan, tidak mengislah. Jangan jadikan nama Allah itu sebagai penghalang kamu untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang bertakwa, untuk berbaikan dengan orang. Jadi itu bisikan setan. Jadi ego dan bisikan setan itu yang mengatakan dia bersikeras, tidak mau lagi kemudian berbicara, tidak mau lagi datang bersumpah atas nama Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung menegur orang-orang seperti ini, jangan kamu jadikan nama Allah sebagai penghalang kamu untuk berbuat kebaikan, berbuat ketakwaan, berbuat saling mendamaikan. Karena kemarin sudah disampaikan kaidah bahwa damai, tidak saling bertengkar itu baik. Maka karena kamu sudah kadung bersumpah seperti itu, dan ada yang kemudian kebaikan yang jauh lebih baik, maka jangan kemudian kita teruskan sumpah kita itu. Cukup dengan membayar kafarat, lalu kemudian kita rubah sumpah kita itu, karena ada yang lebih baik dan itu lebih diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cek terus aki engkau kadunga sumpah lah todus ekaeding todus ekaeding orang todus, itu tidak boleh. Jadi itu berarti menjadikan Allah sebagai penghalang dia berbuat kebaikan, penghalang dia berbuat ketakwaan, menjadi penghalang sebuah kedamaian atau kebaikan.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada juga yang kemudian penting untuk kita sampaikan ini berkaitan dengan masalah perniagaan atau jual beli. Dalam konteks jual beli atau perniagaan, sumpah itu tidak disukai. Jadi Imam An-Nawawi itu secara khusus menulis bab tentang makruhnya bersumpah dalam jual beli, sekalipun itu jujur, sekalipun itu benar. Didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kasratul halifi fil bai' fa innahu yunafiq summa yamhaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian bersumpah dalam jual beli, karena yang demikian itu akan mempercepat terjualnya barang, namun akan menghapus keberkahan hasil usahanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam konteks jual beli, Bapak, tidak boleh kita kemudian mudah bersumpah. Jadi misalnya begini, engkau demi Allah, wallahi engkau dia meleh 100.000, jadi tidak usah bersumpah. Jadi cukup enggak ongkuria, engkau meleh 100.000. Nah, itu kan tadi sudah disebutkan, orang yang bersumpah billahi tallahi saat berdagang itu tujuannya supaya meyakinkan yang mau beli supaya cepat laris atau cepat laku, lalu dia bersumpah dengan nama Allah. Maka disebutkan dalam hadis ini, jauhi oleh kamu banyak bersumpah dalam jual beli, karena yang demikian itu memang mempercepat laku barang itu, tapi akan menghapus keberkahan hasil dari uang yang kemudian dia jual itu. Nah, jadi kan biasa saja, artinya begini, ongkuria engkau meleh 100.000, jual kebakna 100 sapolo. Atau kalau kemudian sumpah itu tidak usah dipakai, karena kalau nanti benar tak apa aja demi Allah gitu kan, terus iya mbak dah sumpah, iya marah pak beli gitu kan, akhirnya laku cepat karena meyakini membeli, tapi efeknya itu tidak akan berkah uangnya, hasil dari usaha itu. Apa yang harus dilakukan dalam konteks jual beli? Silakan jual beli, silakan melakukan perniagaan, tapi jangan dengan bersumpah. Nah, tidak bersumpah tapi bilangnya ini tadi ditawar segini. Ya, kan yang tidak boleh itu ketika bersumpah demi Allah. Yang menarik di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kalimat yunafik dan yamhak. Jadi walaupun cepat laku atau nilai barangnya itu bertambah karena sumpah, Allah akan menarik keberkahan hasil dari jual beli itu. Kenapa? Karena itu dibangun atas kemaksiatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dia kemudian sudah melanggar apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, barang ini bagus, demi Allah ini aku beli sesuai sekian dan sekian. Jujur atau dusta, maka dia kemudian telah menjadikan nama Allah sebagai kata-kata sumpah yang bernilai biasa saja. Maka dianjurkan kepada para pedagang dianjurkan untuk tidak bersumpah dengan nama Allah kalau tidak penting-penting dan perlu-perlu banget. Jadi kalau memang sudah biasa dia dipercaya orang dan yakin, ya engkau mulai 100, sudah, ya beli lah, ya 100 sapola sudah.
jual kabaknya 100 rema. Tapi lalu kemudian demi Allah ya engkau bana demi Allah hadip, tidak usah dengan begitu, karena kita sudah terbiasa menjadi orang yang kemudian dipercaya oleh orang. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi itu begini, kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mempersedikit sumpah itu? Artinya dilihat sumpah itu demi Allah itu nanti sangat dibutuhkan kalau hal-hal penting, hal-hal yang sangat urgent dan penting, bukan hal-hal yang kemudian hal-hal kecil atau menjadikan kebiasaan diri kita untuk sering bersumpah. Memang ada di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sumpah-sumpah yang kemudian itu dianggap melanggar itu atau kemudian diperhatikan kalau itu sumpah-sumpah yang memang disengaja. Tapi kalau sifatnya hanya sebagai sebuah kemakrufan, hal-hal yang biasa saja, maka itu tidak sampai dihukumi menjadi kufur atau menjadi musyrik atau kemudian menjadi yunafik tadi, tidak mempunyai nilai keberkahan dari usahanya. Sebatas kita sudah dipercaya, maka kita kemudian perlu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa saja yang bisa dipercaya. Kalimat sumpah baru diperlukan kalau memang itu berkaitan dengan sesuatu yang urgent, penting untuk kita lakukan dan katakan. Jadi kalau kita sudah dibantah, dibilang bohong, lalu kemudian segini, maka barulah kemudian kita bisa bersumpah dengan nama Allah untuk kemudian kita mengatakan kebenaran itu. Tetapi kalau itu tidak urgent, maka lebih baik kita mempersedikit untuk bersumpah. Berikutnya, dalam konteks penuduhan atau pengadilan ya. Jadi sumpah itu kalau orang yang menuduh itu harus ada bukti. Kalau orang yang kemudian mengingkari tuduhan, maka dia harus bersumpah. Jadi kalau di dalam fikih itu ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini, al-bayyanatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Yang menuntut itu wajib mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari maka wajib dia bersumpah. Jadi ini menjadi penting juga, menjadi sebuah cerita penting ketika peristiwa Khalifah Ali bin Abi Thalib dulu kan. Jadi itu bayangkan, Ali bin Abi Thalib waktu itu adalah seorang presiden, seorang khalifah ya, berperkara dengan orang Nasrani tentang bayaran uang atau dirham atau dinar kepada barang gadaiannya itu. Khalifah Ali ini masuk dalam pengadilan bersama orang Nasrani dan masuk dalam pengadilan Islam. Dan ternyata di dalam Islam itu aturannya harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, ya tidak, kalah ya. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan itu sudah aku bayar gitu kan ya. Tapi kemudian orang Nasrani bilang belum, jadi ini masih aku miliki karena kamu belum bayar. Karena Khalifah Ali tidak bisa memberikan bukti, akhirnya pengadilan memutuskan Khalifah Ali sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu, menjadi presiden kalau sekarang itu kalah karena tidak memberikan bukti ya. Itu pengadilan Islam. Nah, bisa dibayangkan kan, akhirnya orang Nasrani ini masuk Islam gara-gara hebat pengadilan Islam itu. Orang seperti saya berhadapan dengan pemimpin umat Islam, saya orang Nasrani lagi, ternyata kalah karena dengan bukti yang tidak ada itu. Artinya memperhatikan nilai-nilai pengadilan itu. Bayangkan kalau sekarang kira-kira kalau kita konflik dengan, tidak usah presiden, konflik dengan Pak Camat gitu atau Pak Bupati, kira-kira menang dah? Itu tidak ada bukti padahal gitu kan. Ya tetap itu hebat, itu presiden waktu itu Ali bin Abi Thalib, tapi karena tidak memberikan bukti ya sudah. Jadi inilah luar biasanya pengadilan Islam ini. Dan kaitannya dengan masalah sumpah tadi, kalau orang menuduh sesuatu harus dengan
bukti. Kalau tidak, maka kemudian itu tidak boleh. Yang mengingkari maka harus bersumpah atas nama Allah. Termasuk nanti orang yang menuduh sesuatu, orang berzina misalnya, dia tidak memberi bukti, tidak bisa, harus ada saksi 4. Jadi Rasulullah, kalau kamu tidak punya saksi 4 orang, kamu yang akan didera, dicambuk 80 kali. Itu luar biasa. Itu pernah dulu zaman Rasulullah begitu. Ada sahabat yang kemudian mengatakan, saya sudah melihat ya Rasulullah berdua, apalagi gitu kan, bahasa kita gitu. Ya datangkan saksi, tidak ada, ya sudah, kamu yang aku dera. Nah, nanti kalau dalam etika itu betapa luar biasanya Islam sebenarnya mengajarkan untuk saling menutup itu. Selama tidak masuk ke pengadilan, maka menutup aib saudaranya itu begitu sangat penting ya. Kecuali kalau sudah di pengadilan, maka dia bersumpah akan berbicara apa yang dia ketahui dan yang dia lihat. Kalau tidak ada saksi 4, maka orang yang seperti ini qadzab namanya, nanti justru yang kena dipukul itu adalah orang yang menyatakan itu. Nah, inilah begitu sangat pentingnya Islam mengajarkan hal-hal semacam ini. Ada lagi yang kaitannya dengan masalah kehidupan suami istri, berkaitan dengan sumpah. Setidaknya nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan suami istri. Ada namanya ila, ada qazab, tuduhan berzina, dan kemudian li'an. Jadi kalau ila itu adalah sumpah, seorang suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya lebih dari 4 bulan. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan, sompang kok demi Allah, aku pola maksudnya, saya tidak mau berhubungan lagi dengan kamu. Nah, itu namanya ila ya. Di zaman jahiliyah ila itu adalah dibebaskan, mau 1 tahun, mau 2 tahun, bahkan lebih dari itu ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu ila itu 4 bulan. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 sampai 217. Jadi disebutkan kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam, berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi katanya Imam Hanafi itu, setelah lebih 4 bulan ketika mengila itu, maka dia secara otomatis sudah tertalak 1. Ini pendapat dari Imam Hanafi. Jadi kalau ada seorang suami yang mengatakan, demi Allah, wallahi kau tak apa lo nggak mau sebabnya boleh. Jadi kalau dia sudah mengatakan begitu lebih dari 4 bulan, maka secara otomatis dia sudah tertalak 1. Tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu, bahwa kalau ada suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya lagi ya, maka tidak secara otomatis dia tertalak 1, tapi ditanyakan setelah 4 bulan, tanyakan bekna berembang kok, itu 4 bulan. Nah, sehingga ukuran 4 bulan ini menjadi satu kajian yang menarik ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada Hafsah putrinya, perempuan itu tidak kuat atau paling lamanya tidak kuat berhubungan suami istri itu sampai kapan? Pertamanya 2 bulan dibilang, paling tidak kuatnya berapa? 4 bulan. Akhirnya 4 bulan itu menjadi ukuran ya, sehingga sip-sipan perang itu kalau ngirim perang itu sip-sipan pasukan itu paling lama itu 2 bulan 4 bulan, karena istrinya sudah tidak kuat. Kalau laki-laki tidak 4 bulan Pak, itu seminggu itu sudah abid itu kan, lama gitu. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki itu udah pusing tuh, udah pusing. Kalau istri itu kuat paling lama 4 bulan, maka itu disebutkan dalam fikih itu, kalau istrinya sudah tidak diberikan nafkah batin,
istrinya tidak diberikan nafkah batin 4 bulan dalam kondisi normal ya, artinya suaminya sehat, tidak sakit, normal suaminya tidak sehat, tidak sakit tapi sehat, tapi tidak dikasih nafkah batin 4 bulan, istri itu boleh nanya sama suaminya, Pak Toju, Mas, engkau apa bermaar ya itu ditanya, karena kalau Imam Ahmadnya sampai segitu 4 bulan, tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i cukup sekali. Jadi kalau Imam Syafi'i itu cukup 1 kali, lainnya itu bebas, terserah suami. Sama seperti membeli rumah. Jadi membeli rumah, jadi dengan mahar itu membeli rumah, mau dipakai yang beli atau disewakan, mau dijual silakan. Sama dengan istri. Jadi kewajiban suami itu berhubungannya sekali itu, yang lain kebaikan suami. Jadi tidak usah minta-minta ya, terserah suaminya gitu. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad itu sampai kemudian menyebutkan 4 bulan itu ditanya, Aryan kok apa berma karpe itu kalau sehat, tapi kalau sakit tidak usah dibahas. Tapi kalau Imam Hanafi dengan Imam Malik itu menyebutkan sebenarnya itu adalah bagian dari muasyarah bil ma'ruf, bergaul, kita disuruh untuk bergaul yang baik dengan istri-istri kita itu ya hubungan yang normal-normal saja. Jadi sebatas dia kemudian melakukan ini silakan, karena itu bagian dari kebutuhan masing-masing. Jadi kalau sudah sampai 4 bulan, Pak Toju itu tanya, engkau karpe apa berma, itu boleh. Tapi catatannya suaminya sehat. Ya kalau sakit tidak apa-apa. Itu tentang kesabaran dan kesetiaan. Silakan. Kalau memang betul-betul berbahaya ya silakan, nanti boleh dijadikan kajian hukum kepada pengadilan. Nah, dalam konteks ini suami yang sudah bersumpah itu lalu kemudian tidak boleh kemudian melebihkan waktu ilah itu adalah 4 bulan. Nah, tadi kemudian yang terakhir tentang qadzab dan li'an. Jadi tuduhan berzina itu dan saling melaknat. Jadi kalau ada suami istri yang saling tuduh-tuduhan begitu, satunya menuduh berzina, satunya enggak, sumpah dan sebagainya, maka kalau kemudian tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan terakhir itu li'an. Jadi li'an itu saling bersumpah 4 kali. Jadi di dalam Quran surat An-Nur ayat 4 itu disebutkan tentang masalah itu. Jadi suaminya menuduh misalnya, sumpah demi Allah engkau nengalebekna, sumpah demi Allah 4 kali, sumpah demi Allah engkau nengalebekna begini-begini 4 kali. Yang kelima baru mengatakan mohon engkau lecek, nanti saya siap di hadap Allah. Yang istri sama juga, demi Allah engkau tak pernah seperti yang bakna tuduhkan, demi Allah saya tidak seperti yang kau tuduhkan, demi Allah 4 kali. Setelah itu dia mengatakan mohon engkau lecek, yang kelima engkau siap di hadap Allah. Tapi kalau sudah suami istri itu melakukan li'an, saling melaknat itu, maka otomatis setelah itu keduanya itu tidak boleh lagi menjadi suami istri. Nah ini, jadi tidak boleh menjadi suami istri dan mereka kemudian berdua tinggal menunggu akibat dari itu. Itu masalah sumpah. Nah, itu namanya li'an. Jadi di dalam Quran itu disebutkan walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'atin syuhada fajliduhum samanina jalda. Dan orang-orang ini yang qadzab, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh berzina itu 80 kali cambukan, dan jangan terima kesaksiannya buat selama-lamanya. Ini yang menuduh tadi, ini yang qadzab sebelum li'an. Jadi kalau ada orang menuduh seseorang berzina, dia tidak membawa 4 orang saksi, maka justru yang dicambuk adalah yang qadzab tadi itu. Nah, makanya kan ada di dalam hadis itu disebutkan contoh orang yang kemudian disiksa di neraka itu 70 tahun gara-gara omongan yang remeh-temeh, karena dia menceritakan orang berzina padahal dia tidak melihat
dan tidak membawa 4 orang saksi. Jadi hati-hati. Jadi kalau tidak, itu melihat sendiri saja itu tidak boleh kalau tidak ada 4 orang lain temannya. Kalau sekarang kan susah gitu. Itu artinya tidak boleh, tidak boleh. Kalau sekarang kan ada CCTV, ada ini, nah nanti ada saksi. Sebenarnya awal dari kemudian ini diungkap itu padahal adalah agar kita kemudian menjaga sesama muslim untuk tidak menjaga aib itu, kecuali sudah masuk di pengadilan. Tetapi orang yang qadzab, menuduh berzina tanpa dia kemudian membawa 4 orang saksi, maka dia kemudian bisa kena hukuman untuk dicambuk selama 80 kali. Dan orang yang tadi yang li'an, saling melaknat itu, maka keduanya memang terbebas dari cambukan, tapi kemudian keduanya tidak boleh lagi bersatu menjadi suami istri selama-lamanya. Memang dibebaskan dari hukum rajam, hukum cambuk, hukum rajam kalau sudah saling-saling melaknat tadi. Tapi di samping terbebas dari itu, maka dia tidak boleh lagi menjadi suami dan istri. Dan pemberian suami kepada istrinya yang sudah dilaknat itu tidak boleh diambil lagi. Dan jika anaknya lahir karena suaminya telah mendustainya, maka anaknya nasabnya kepada ibunya, karena dia sudah otomatis sudah bukan lagi suami istri kalau saling melaknat tadi dengan 4 kali sumpah dan 1 kalinya minta kemudian dengan azab Allah. Ini kalau sumpah dalam konteks ila, qadzab dan li'an dalam kehidupan suami istri. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi kaidah kita, jagalah sumpah-sumpah kamu untuk tetap konsisten sesuai dengan sumpah yang kita ucapkan. Kalau itu baik, menuju kebaikan, ketakwaan. Tapi kalau sumpah kita itu adalah bukan sesuatu menuju ketakwaan dan kebaikan, maka gantilah menuju yang lebih baik, dan kita diharuskan untuk membayar kafarat atau denda. Jangan menjadi orang berkeras hati dan bebel dengan tidak merubah kepada pilihan yang lebih baik. Dalam konteks jual beli, jangan suka bersumpah. Dalam konteks kehidupan suami istri, jangan dibiasakan kita melakukan sumpah kalau itu bukan sesuatu yang urgent atau sesuatu yang penting, karena nama Allah bukan dijadikan tameng untuk suatu ketidakbaikan atau menjadi tameng terhadap hal-hal yang kecil yang tidak bermanfaat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.